Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni dari kelas Teknik Industri Azure NIM 1906010006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi. Pengertian motivasi sendiri adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri setiap individu untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita maupun tujuan yang akan dicapainya. Adanya motivasi di sini akan memberikan individu kekuatan untuk mencapai apa yang diinginkannya gitu. Setiap orang yang memiliki motivasi yang tinggi akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupannya. Lalu untuk ke teori-teori motivasi, di sini saya mencari-cari di internet, belajar di internet. Saya menemukan 4 teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Teori Maslow di sini beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi di sini setiap individu diharuskan untuk memiliki motivasi gitu, karena setiap individu yang mengerti setiap individu tersebut gitu. Untuk yang teori kedua, teori keadilan. Teori keadilan ini dikembangkan oleh siapa ya? Adam Smith. Karena mengungkapkan bahwa teori tersebut seperti namanya teori keadilan. Di sini diambil dari kata adil. Karena setiap individu apabila kehidupannya itu mendapatkan suatu keadilan, itu motivasi akan timbul gitu. Seperti contoh di dunia pekerjaan, apabila seseorang tersebut diperlakukan secara adil oleh perusahaan, motivasi untuk bekerja itu sangat tinggi gitu. Untuk yang ketiga, teori harapan. Seperti namanya, harapan. Karena setiap individu jelas memiliki harapan untuk kehidupannya gitu. Dalam suatu urusan, segala sesuatu urusan yang diinginkan, itu harapannya mesti dukur-dukur. Sehingga individu pasti akan berusaha untuk mewujudkan harapan tersebut. Jadi itu yang bisa menimbulkan motivasi. Untuk yang keempat, teori motivasi prestasi. Di sini karena langsung ke contoh saja. Karena kalau contoh itu jelas enak gitu. Karena motivasi prestasi apabila seperti di perusahaan, apabila pekerjaan seseorang itu diapresiasi oleh bos-bos atau atasan-atasan, itu motivasi akan tumbuh gitu. Motivasinya akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi ya gitu. Lanjut ke jenis-jenis motivasi. Di sini ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri gitu. Motivasi yang dari diri sendiri itu adalah pemikiran dari suatu pribadi tersebut gitu. Jadi apabila keadaan mendesak, keadaan yang mepet, setiap individu jelas akan berpikir gitu. Berpikir gimana sih? Jadi di sini motivasi itu akan tumbuh, akan berpengaruh dalam setiap individu. Untuk yang kedua, motivasi eksternal. Dari kebalikan yang
internal tadi, eksternal adalah motivasi yang dari luar pribadi seperti motivator ataupun ya seperti contoh di suatu saat kita bekerja, apabila kita bekerja bekerjai orang yang sendiri dan orang yang berkeluarga itu jelas beda. Di sini kita bisa ambil contoh dari tersebut. Saat bekerja, apabila kita memiliki beban ataupun tanggung jawab, kita itu akan bekerja lebih giat, lebih bagus gitu. Karena di sini motivasi dari keluarga, motivasi dari seorang istri ataupun seorang anak itu bisa mempengaruhi suatu kinerja dari setiap individu. Lalu ke faktor-faktor dari motivasi. Di sini saya menemukan beberapa faktor di internet. Yang pertama faktor pemuas. Faktor pemuas disebut juga satisfier, adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Jadi faktor pemuas ini apabila kita puas akan suatu hasil ataupun tindakan yang kita lakukan, itu motivasi untuk melakukan yang lebih tinggi lagi itu akan bisa terlaksana. Yang kedua faktor pemelihara. Faktor pemelihara berasal dari luar individu. Yang tadi faktor pemuas itu dari diri pribadi, yang pemelihara ini sebaliknya dari luar individu, sehingga pribadi tersebut seperti memiliki dorongan dari luar gitu. Seperti contoh yang eksternal tadi, kita kembali ke eksternal. Lalu cara meningkatkan motivasi dalam diri sendiri. Yang pertama, kita saat mencari pekerjaan itu kita harus pas sama minat dan bakat kita. Apabila tidak pas, kita ya gitu jadi bangkang dan kerja kurang semangat gitu, karena tidak sejalan, tidak sepemikiran sama apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua positive thinking. Karena positive thinking ya berpikir positif bisa meningkatkan motivasi. Lalu yang ketiga belajar dengan giat. Karena belajar dan terus belajar untuk menemukan hal-hal baru yang berasal dari luar, dorongan tersebut akan meningkatkan motivasi kinerja kita untuk yang menjadi lebih baik. Yang keempat, istirahat yang cukup. Karena setiap badan memiliki batas energinya masing-masing. Jadi ya kita dituntut untuk istirahat. Karena istirahat yang cukup bisa merefreshkan pemikiran kita. Jadi motivasi itu akan timbul apabila kita fresh dan kita mood. Apabila kita bad mood ya udah. Jadi apa-apa itu kurang semangat, motivasinya turun.